Wati Hartono sangat bangga pada putranya. Tinggi, gagah, berpendidikan, bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan minyak ternama. Baru 2 tahun berlalu sejak Bima lulus kuliah. Tetapi ia sudah menjadi kepala departemen. Dan ia meraih semua itu seorang diri. Karyawan muda berbakat itu diperhatikan berkat prestasi profesionalnya dan dipromosikan. Wati, saat mendengar kabar itu, menangis bahagia. Segalanya berjalan persis seperti yang ia impikan, bahkan mungkin lebih baik. Putranya menerima gaji yang lumayan. Mobilnya, sebuah sedan impor baru dari dealer, adalah hadiah dari Wati saat wisuda sebagai penghargaan atas prestasi belajarnya. Ia harus menghabiskan hampir seluruh tabungannya, tetapi untuk anak kandungnya, tak ada yang disayangkan. Apartemennya dibeli sendiri oleh Bima, memang dengan KPR, tetapi luas, baru, dan berada di pusat kota. Saat ini, putranya sedang merenovasinya perlahan-lahan, dan untuk sementara tinggal bersama ibunya. Wati sangat senang dengan kenyataan ini. Tentu, ia sadar bahwa Bima sudah dewasa. Sebentar lagi ia akan benar-benar mandiri, menikah, dan memulai kehidupannya sendiri yang terpisah. Namun, untuk saat ini, wanita itu masih menikmati kedekatan dengan putranya. Baginya, adalah sebuah kebahagiaan memasak makanan kesukaannya dan menyetrika kemejanya. Di malam hari, ketika Bima pulang kerja, Wati akan bertanya bagaimana harinya, sama seperti saat putranya masih sekolah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bima tampaknya tidak terburu-buru pulang. Ia pasti punya pacar. Hanya saja, entah kenapa, Bima tidak mau memperkenalkan mereka. Mungkin hubungannya tidak terlalu serius, dan putranya tidak membangun rencana jangka panjang dengan wanita itu. Jadi, ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Wati mengerti dan menerima hal itu. Setiap pria harus memiliki pengalaman agar nanti, ketika bertemu dengan satu-satunya yang tepat, ia merasa percaya diri bersamanya. Tentu saja, Wati sering memikirkan calon menantunya. Ia bermimpi melihat seorang wanita sukses dan terdidik dari keluarga baik-baik dan berada di samping putranya. Bima pantas mendapatkan yang terbaik, karena ia sendiri adalah anugerah. Dan Wati memainkan peran penting dalam membentuk putranya menjadi seperti sekarang. Wanita itu menyadari hal ini dan bangga pada dirinya sendiri. Ia berhasil, ia telah melakukan segalanya dengan benar. Wati melahirkan Bima di usia yang tidak muda lagi. Saat itu usianya sudah sedikit di atas 40. Sebelumnya, entah bagaimana, hidupnya tidak berjalan lancar. Di masa mudanya, Wati mendedikasikan seluruh dirinya untuk belajar. Ia tidak ingin kembali ke desa asalnya, ke angsa, sapi, dan keramaian adik-adiknya. Kuliah di Fakultas Ekonomi, yang berhasil ia masuki berkat kegigihan dan kerja kerasnya, ia pandang sebagai kesempatan untuk meraih kehidupan yang selalu ia impikan. Dan usahanya tidak sia-sia. Dekan fakultas sendiri ingin membantu mahasiswi muda yang menjanjikan itu. Beliau menempatkannya sebagai akuntan di sebuah perusahaan BUMN besar di kota itu berkat koneksinya. Mustahil bagi orang biasa untuk bisa masuk ke sana. Sekarang semuanya ada di tanganmu, Wati, kata profesor itu sambil tersenyum padanya. Jangan kecewakan aku. Tentu saja, Wati tidak mengecewakan. Ia siap bekerja siang dan malam. Tak lama kemudian, ia sudah begitu memahami semua seluk-beluk pekerjaan sehingga bahkan kepala akuntan pun berkonsultasi dengannya sebelum mengambil keputusan penting. Wati bahagia. Gaji yang besar memungkinkannya untuk tinggal di kota, menyewa tempat tinggal, dan tidak kembali ke desa. Waktu berjalan, Wati tetap bersemangat dengan pekerjaannya. Ia terus mengikuti berbagai kursus peningkatan kualifikasi, membaca literatur terkait, singkatnya, ia menyempurnakan dirinya dalam profesinya. Ia belum memikirkan kehidupan pribadi, meskipun Wati yang menarik itu secara teratur menerima isyarat dan bahkan undangan kencan terang-terangan. Namun, ia sadar, terlalu dini baginya untuk memikirkan hubungan dan apalagi keluarga. Pertama-tama, ia harus mandiri secara finansial. Pola pikirnya tidak biasa untuk seorang gadis pada masa itu. Semua teman sebayanya hanya bermimpi tentang pernikahan yang sukses, sementara Wati hanya memikirkan pekerjaan. Usahanya tidak sia-sia. 10 tahun setelah lulus kuliah, ia berhasil menabung untuk membeli sebuah apartemen sendiri,
tanpa bantuan orang tua. Mereka pun, dengan segala keinginan, tidak dapat mendukungnya secara finansial. Betapa bahagianya Wati saat pertama kali tidur di rumah miliknya sendiri, bukan rumah sewaan. Saat itu usianya sudah di atas 30. Apartemen, jabatan kepala akuntan di perusahaan besar, pendapatan tinggi yang stabil. Tibalah waktunya untuk memikirkan keluarga. Dan Wati akhirnya memperhatikan para kandidat suami. Hubungan asmara singkat tanpa komitmen pernah ia jalani sebelumnya. Itu adalah pelarian, tempat melepaskan penat dari pekerjaan serius. Namun, sekarang Wati menginginkan sesuatu yang lain, hubungan serius yang mengarah pada pernikahan dan kelahiran anak. Ia sudah terlalu lama menunda memiliki keturunan. Di masa itu, wanita seusianya yang belum punya anak dianggap hampir seperti perawan tua. Banyak pria di sekitar Wati, yang cukup layak, cerdas, dan sukses. Masalahnya, mereka semua sudah memakai cincin kawin. Barang bagus sudah laku terjual. Mereka yang tidak bekerja sekeras Wati demi kemandirian finansial ternyata lebih beruntung dalam hal ini. Namun, seperti kata pepatah, jodoh tak akan kemana. Suatu hari, Wati pulang dengan taksi. Ia lembur karena laporan, dan hari sudah larut malam. Di belakang kemudi, ada seorang pria muda yang tampan dan ramah. Terlihat sekitar 5 tahun lebih muda darinya. Ternyata bedanya 7 tahun. Rian banyak bercanda, membuat penumpangnya tertawa tulus, dan memberinya pujian. Entah bagaimana, ia berhasil membuat Wati terbuka, dan wanita itu menceritakan seluruh hidupnya. Tiba-tiba, Wati sadar, ia berharap perjalanan ke rumahnya panjang dan tak kunjung berakhir. Berbicara dengan sopir taksi yang menawan itu terasa begitu mudah dan menyenangkan. Pria itu pun tampaknya tidak terburu-buru untuk berpisah, sengaja memilih rute memutar. Akhirnya, mereka bertukar nomor telepon. Rian meneleponnya keesokan harinya, dan hubungan mereka pun dimulai. Wati belum pernah merasa begitu diinginkan dan dicintai, seolah-olah Rian menularkan energi dan semangat hidupnya. Tak lama kemudian, ia pindah ke apartemen wanita yang dicintainya itu dan tidak menyembunyikan kegembiraannya. Di rumah orang tuanya yang hanya memiliki 2 kamar, ia merasa sesak, apalagi setelah kakaknya bercerai dan kembali ke rumah orang tua bersama 3 anaknya. Kini, Wati seolah terbang pulang ke apartemennya setelah bekerja, karena tempat itu tidak lagi kosong dan dingin. Rian menunggunya di sana, selalu tersenyum, ramah, dan sangat perhatian. Dari bahan-bahan paling sederhana dan murah, ia bisa memasak hidangan yang rasanya tidak kalah dengan makanan lezat di restoran. Ia juga menjaga kebersihan kamar dan selalu bertanya apakah Wati lapar. Belum pernah ada yang merawat Wati seperti itu. Semuanya berakhir dengan sangat buruk. Wati membutuhkan beberapa tahun untuk menyadari bahwa Rian hanya memanfaatkannya. Jika bukan karena sebuah kebetulan, mungkin wanita itu akan terus mengabaikan tanda-tanda bahaya. Rian tidak lama bekerja sebagai sopir taksi setelah pindah ke tempat Wati. Awalnya, ia meyakinkan Wati bahwa pekerjaan sopir taksi itu berat dan berbahaya karena penumpangnya bermacam-macam. Kemudian, perusahaan taksinya tutup. Wati saat itu bahkan merasa senang. Ia ingin Rian mencari pekerjaan lain yang lebih tenang. Wanita itu takut akan keselamatan kekasihnya, terutama ketika ia bekerja di malam hari. Rasa cemburu juga ada. Lagi pula, ia bertemu Rian saat pria itu bekerja. Bagaimana jika ia bertemu penumpang muda yang cantik dan jatuh cinta padanya? Tidak, Wati tidak akan sanggup menanggungnya. Perasaannya pada Rian terlalu kuat. Rian sepertinya mencari pekerjaan. Ia mempelajari iklan lowongan, menelepon ke sana-sini, pergi wawancara. Tetapi tidak ada yang berhasil. Tidak apa-apa. Wati menenangkan kekasihnya. Gajiku lebih dari cukup. Kamu tidak perlu terburu-buru. Cari saja pekerjaan dengan tenang. Dan Rian tidak terburu-buru. Memang, terkadang ia mengambil pekerjaan sampingan. Ia sering harus pergi di malam hari, kadang-kadang bahkan untuk beberapa hari. Setelah perjalanan seperti itu, pria itu terlihat bahagia, dan Wati merasa ia mengerti perasaannya. Ia sendiri suka merasa mandiri secara finansial. Ia berpikir kekasihnya senang karena bisa mendapatkan uang. Ia salah. Suatu hari, Wati pergi ke sebuah kota kecil di daerah untuk audit pekerjaan. Saat itu,
Rian sedang bekerja sampingan, ia bilang tidak akan pulang sebelum 2 hari. Setelah audit, Wati diajak makan malam di sebuah restoran. Dan di sanalah, di meja sebelah, ia melihat pemandangan yang tidak menyenangkan itu. Tidak. Dari luar, gambarnya terlihat sangat manis. Seorang pria menatap gadis muda di hadapannya dengan mata penuh cinta, mengelus tangannya, merapikan rambutnya, dan sesekali menciumnya. Pasangan yang serasi, cinta yang murni. Masalahnya adalah, pria itu adalah Rian. Ia tidak melihat Wati saat itu, dan Wati bersyukur. Pertama, ia tidak ingin membuat keributan di depan rekan-rekannya. Kedua, ia perlu menenangkan pikirannya sebelum percakapan serius. Dan entah bagaimana, ia harus melewati pengkhianatan ini, meluapkan emosinya saat tidak ada yang melihat. Di kamarnya, Wati membenamkan wajahnya ke bantal, dan menangis terseduh-seduh. Rasanya sakit, terhina, dan menjijikkan. Hatinya terasa kotor. Padahal, ia tulus mencintai Rian, membangun rencana untuk hidup bersama dengannya, bahkan sudah memikirkan nama untuk putra dan putri mereka yang cocok dengan nama keluarga kekasihnya, dan sekarang, semua impian itu hancur. Pemandangan yang ia lihat menempatkan segalanya pada tempatnya. Tentu, Wati sadar bahwa ini tidak normal. Ia sepenuhnya menafkahi seorang pria dewasa yang tidak terburu-buru mencari pekerjaan. Krisis sementara selama beberapa bulan itu normal, tetapi Rian sudah bergantung padanya selama beberapa tahun, dan pekerjaan sampingannya, yang katanya itu, adalah kedok untuk pertemuan seperti ini dengan wanita lain. Mungkin ia menipu mereka, mengaku lajang dan sukses, pergi ke restoran dengan uang Wati. Tentu saja, seperti biasa, Wati mengendalikan diri, mengumpulkan keberanian, dan mengusir Rian dari apartemen dan hidupnya. Awalnya, ia mencoba membela diri, mengarang penjelasan yang tidak masuk akal. Kemudian, ia bersumpah cinta dan memohon untuk dimaafkan. Dan hanya pada akhirnya, ketika sudah jelas bahwa Wati bersikap tegas, Rian mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Memangnya kamu berharap apa? Kamu sudah tua, aku masih muda. Aku tertarik pada yang muda, yang cantik, dan yang asyik diajak bicara. Sedangkan kamu dingin, dominan, tidak menyenangkan, dan juga gemuk. Siapa yang mau denganmu? Dan Rian pergi sambil membanting pintu. Wati merenungkan kata-katanya. Apakah itu benar? Apakah ia benar-benar seburuk itu? Mungkin karena itulah hubungannya dengan lawan jenis tidak pernah berhasil, sementara teman-teman sebayanya sudah mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Wati saat itu sangat terpukul dengan perpisahan ini. Dan karena perilaku Rian, ia menjadi kecewa pada semua pria, ia tidak lagi ingin menikah. Namun, harapan untuk menjadi seorang ibu tidak pernah ia tinggalkan. Hanya saja sekarang ia berencana melahirkan anak untuk dirinya sendiri. Hubungan asmara sesekali terjadi pada Wati, ia menjalaninya semata-mata untuk tujuan memiliki anak, tetapi anak itu tak kunjung datang. Ia tidak bisa pergi ke dokter dengan masalahnya. Pada masa itu, merencanakan anak tanpa menikah dianggap tidak bermoral. Dan Wati memutuskan bahwa ia mandul dan pasrah. Tidak akan ada suami maupun anak dalam hidupnya. Setidaknya ada pekerjaan, satu-satunya pelipur lara. Kemudian, setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-40, Wati akhirnya bertemu dengan jodohnya. Pak Anto Suryo adalah seorang duda dan direktur utama perusahaan mitra. Pada pertemuan pertama, ia langsung menunjukkan tanda-tanda perhatian yang jelas kepada kepala akuntan itu, memberinya pujian, menatapnya dengan mata kagum, tersenyum, dan suatu hari mengajaknya kencan. Begitulah semuanya dimulai. Anto sangat berbeda dari Rian si gigolo. Ia mengajak Wati ke restoran mahal, memberinya hadiah mewah, membantunya dalam pekerjaan. Wanita itu tidak memiliki perasaan sekuat yang ia rasakan pada Rian, gairah, cinta, kekaguman, tetapi di hadapan Anto, ia merasa diinginkan dan dicintai. Bersamanya, ia merasa tenang dan aman. Oleh karena itu, Wati dengan senang hati menerima lamaran Anto untuk meresmikan hubungan mereka. Mereka tinggal di apartemen Anto, sementara apartemen 3 kamarnya disewakan oleh Wati. Wanita itu dengan jujur memberitahu calon suaminya bahwa ia tidak bisa punya anak. Ia yakin akan hal itu, karena tidak satu pun dari usahanya dan jumlahnya tidak sedikit yang berhasil. Namun, Anto tidak peduli.
Ia sudah menjadi seorang ayah. Putra dan putrinya sedang menyelesaikan kuliah. Sang ayah berkomunikasi dan membantu mereka. Baginya, itu sudah cukup. Betapa terkejutnya Wati ketika ia mengetahui bahwa dirinya hamil. Wanita itu masih ingat, bahkan setelah hampir seperempat abad, gelombang kehangatan dan kebahagiaan yang menyelimutinya, impian yang sepertinya tidak akan pernah terwujud, akhirnya menjadi kenyataan. Anto juga senang. Ia yakin itu adalah anak laki-laki dan bahkan mengusulkan untuk menamainya Bima, untuk menghormati kakeknya. Seperti yang terbukti kemudian, Anto benar. Mereka memang memiliki seorang anak laki-laki. Hanya saja, ayahnya tidak pernah melihatnya. Kebahagiaan pribadi Wati tidak berlangsung lama. Nyawa Anto direnggut oleh stroke mendadak. Pria di puncak kejayaannya, yang baru saja berusia 45 tahun, tiada dalam hitungan jam. Wati butuh waktu lama untuk pulih dari kehilangan itu. Kesadaran bahwa di dalam dirinya hidup dan berkembang seorang bayi membantunya mengatasi perasaan berat itu. Demi dia, ia harus kuat. Wanita itu pindah ke apartemennya sendiri. Anak-anak dewasa Anto segera mengklaim warisan dari tempat tinggalnya. Wati melepaskan bagian warisannya untuk mereka. Ia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bimalah yang menarik Wati keluar dari kesedihannya, lahir sedikit lebih awal, mungil, sakit-sakitan, dan sering menangis. Ia menyita seluruh perhatian dan tenaga ibunya. Wati harus menghabiskan banyak uang untuk dokter, untungnya ia memilikinya. Bayi prematur itu ditemukan memiliki banyak masalah. Diagnosisnya beragam, termasuk yang menakutkan, hingga dugaan cerebral palsy. Namun, Wati tidak menyerah. Ia mencari ahli rehabilitasi terkemuka, mempelajari berita medis terbaru, berjuang masuk ke pusat pengobatan terbaik. Dan semua itu membuahkan hasil. Menjelang masuk sekolah, Bima tidak hanya sehat sepenuhnya, tetapi juga berkembang melampaui usianya, di atas tempat tidurnya tergantung medali-medali juara renang. Di sudut kamarnya ada sebuah piano, di mana anak prasekolah itu sudah cukup mahir memainkan karya-karya klasik. Rak-rak bukunya penuh dengan buku anak-anak berwarna-warni. Ya, Bima sudah suka membaca sebelum kelas 1. Ibunya berusaha menanamkan minat ini, dan ia berhasil. Tentu saja, di sekolah Bima selalu mendapat nilai sempurna dan terus membanggakan ibunya dengan prestasi olahraganya. Di sekolah menengah, anak laki-laki itu mulai tertarik pada pemrograman. Wati mendukung hobi yang bermanfaat ini, membelikan putranya komputer yang canggih, beberapa CD, dan setumpuk perangkat keras lainnya. Wati tidak terlalu memahami detailnya, ia hanya mensponsori anaknya yang bersemangat, dan itu tidak sia-sia. Tak lama kemudian, Bima mulai memenangkan Olimpiade pemrograman. Hati Wati bernyanyi bahagia setiap kali anaknya membawa pulang piala lagi. Sejak saat itu, wanita itu sadar, putranya akan melangkah jauh. Ia akan mencapai banyak hal. Semua ini adalah jasa Wati. Tanpa ragu dan istirahat, ia mengurus putranya. Pertama kesehatannya, kemudian perkembangan dan pendidikannya. Wanita itu mengantarnya ke berbagai les dan kegiatan, menemaninya ke kompetisi, dan semua itu ia lakukan sambil menjalani pekerjaan yang berat. Wati merasa sangat sulit tanpa dukungan. Terkadang, ia menatap dengan sedih para ayah yang berjalan-jalan dengan anak-anak mereka, mengantar mereka ke taman kanak-kanak atau sekolah. Anto akan menjadi ayah yang sangat perhatian dan peduli, hidup bersamanya akan lebih mudah dan menyenangkan. Namun, beginilah yang terjadi. Dan sekarang, wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk putranya, untuk mereka berdua. Ia ingin anaknya sesedikit mungkin menderita karena ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya. Dalam menjadi ibu di usia lanjut, Wati melihat banyak keuntungan. Ibu-ibu muda seringkali marah pada anak-anak mereka atau kurang memperhatikan mereka, sibuk dengan karier, kehidupan pribadi, bertemu teman, pergi ke salon kecantikan, sementara ia sadar betul bahwa anak adalah anugerah yang tak ternilai dan tidak menyayangkan waktu dan tenaga untuk perkembangan putranya. Hasilnya melebihi harapan. Anaknya berhasil masuk universitas sendiri, lulus ujian masuk dengan cemerlang, dan selalu belajar dengan nilai sempurna di sana, sampai semester 7. Semester 7? Wati bergidik mengingat masa itu. Bima seolah-olah berubah.
Anaknya tiba-tiba punya teman-teman baru. Awalnya Wati bahkan senang. Bima hampir seluruh waktunya didedikasikan untuk belajar, seperti dirinya dulu. Tapi ia seorang pemuda. Ia perlu bersenang-senang, bergaul dengan teman sebaya, jatuh cinta, kapan lagi kalau bukan sekarang? Wanita itu bahkan tidak keberatan dengan kebiasaan barunya pulang larut malam. Hatinya mencelos karena takut. Imajinasinya melukiskan gambaran-gambaran mengerikan, tetapi Wati tidak menunjukkan perasaannya. Ia mengerti, memang harus begitu. Perlahan-lahan, Bima mulai menghilang hampir setiap malam di klub, pulang menjelang pagi, puas, dengan langkah goyah, berjalan ke tempat tidurnya dan jatuh di atasnya dengan pakaian lengkap. Sementara Wati, yang khawatir sepanjang malam, bersiap-siap untuk bekerja. Itu adalah periode yang berat. Tentu saja, studinya sangat terganggu. Dekan fakultas menelepon Wati dan memperingatkan bahwa jika semua ini berlanjut, mereka terpaksa akan mengeluarkan Bima. Wanita itu terkejut, ia mencoba berbicara dengan putranya. Tetapi ia hanya membentak dan bersikap kasar. Sang ibu tidak mengenali anaknya. Bima selalu begitu sopan, begitu pengertian dan penuh perhatian. Dan sekarang, ia hampir mengumpat padanya. Dan ada begitu banyak agresi dalam kata-kata dan gerakannya. Bima seolah-olah telah digantikan. Wati mencoba memengaruhinya dengan uang, dengan menghentikan pendanaannya, hanya memberinya uang untuk ongkos ke universitas. Namun, petualangannya di klub malam terus berlanjut. Dan tak lama kemudian wanita itu sadar dari mana putranya mendapatkan uang untuk bersenang-senang. Di kotak perhiasannya, beberapa kalung dan cincin emas hilang. Kemudian, terungkap bahwa Bima tidak lulus ujian semester dan dikeluarkan dari universitas. Ini sudah keterlaluan. Wati memarahi Bima habis-habisan, anaknya menghinanya, membanting pintu, dan menghilang selama beberapa minggu. Wanita itu sangat khawatir selama hari-hari itu. Ia bahkan melaporkan kehilangan, tetapi laporannya tidak ditanggapi dengan serius. Mereka bahkan tidak mau menerimanya sampai 3 hari setelah putranya menghilang. Anak muda, main sebentar, nanti juga pulang, kata penyidik meyakinkannya. Wati saat itu bertengkar dengan petugas, menuduhnya acuh tak acuh, mengancam akan melapor ke kejaksaan. Namun, pada akhirnya pria itu benar. Bima memang pulang, hampir merangkak. Ia terlihat pucat dan kompang-camping, seperti gelandangan. Wati curiga putranya punya masalah dengan minuman keras. Ia sering tidak bisa berdiri tegak, berbicara omong kosong, menjawab seenaknya, dan perilaku agresifnya itu. Semua karena pengaruh pergaulan buruk yang menimpa anaknya. Suatu hari, Wati dengan ngeri menyadari bahwa terkadang ia takut pada putranya sendiri. Namun, seperti bertahun-tahun yang lalu ketika ia harus merawat bayinya yang prematur dan lemah, wanita itu mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk bertindak. Tidak, ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang untuk anaknya. Kali ini, segalanya ternyata lebih sulit. Bima menolak pergi ke dokter. Ia juga tidak mau memutuskan hubungan dengan teman-teman barunya. Apa kamu tidak lihat, teman-teman itu menyeretmu ke dasar? Ibu mencoba menyadarkan putranya. Kamu adalah mahasiswa terbaik di angkatanmu, kamu programmer berbakat, begitu banyak usaha yang telah diinvestasikan, dan sekarang kamu tega melakukan ini pada hidupmu? Sedikit lagi dan tidak akan ada jalan kembali. Tapi bersama mereka aku bisa menjadi diriku sendiri, bukan anak laki-laki ideal yang kamu ciptakan, bantah Bima. Akhirnya aku bebas dari tekananmu, terimalah itu, dan akan lebih mudah. Wati bertengkar, menangis, memohon, mencoba berbicara dari hati ke hati dengan putranya, tetapi tidak ada yang berhasil. Sakit dan menakutkan melihat apa yang terjadi pada orang yang dicintainya, dan juga ada perasaan bersalah yang menekan. Dialah yang gagal mendidik putranya, ini adalah kelalaiannya, ia adalah ibu yang buruk, sangat buruk. Sekitar setahun setelah kehidupan seperti itu, semuanya tiba-tiba kembali normal dengan sendirinya. Itu terjadi setelah Bima kembali absen lama. Ibunya sudah terbiasa dengan kepergiannya. Wati hampir menyerah. Tetapi sebuah keajaiban terjadi. Bima berubah lagi. Awalnya ia mulai jarang pergi ke klub malam, lalu berhenti sama sekali. Dan Wati tidak lagi melihat putranya dalam keadaan aneh yang membuatnya takut.
Dia berhasil diterima kembali di universitas, jasa-jasa masa lalunya membantu, para dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa berbakat itu, dan bahkan mulai bekerja sampingan lagi, membuat situs web untuk perusahaan. Wati saat itu memutuskan bahwa pada semester 7 putranya mengalami masa transisi. Ya, biasanya pendewasaan terjadi lebih awal, di masa remaja, tetapi anaknya mengalaminya seperti ini. Dan setelah krisis, ia tiba-tiba menjadi dewasa, sadar, dan sekarang semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, ada jasanya juga di sini. Percakapan-percakapan mendidiknya tampaknya tidak sia-sia. Bima membentak ketika ibunya menasihatinya, tetapi kata-kata yang benar itu tersimpan di suatu tempat di alam bawah sadarnya, dan pada akhirnya, putranya membuat pilihan yang tepat. Awalnya, Wati masih mengawasi putranya dengan cemas. Ia takut semuanya akan terulang lagi, tetapi Bima berperilaku tanpa celah. Suatu hari, menatap mata ibunya yang cemas, ia meminta maaf atas perilakunya. Aku tahu betapa banyak rasa sakit yang kuberikan padamu. Dan aku malu. Bima menundukkan kepala, seluruh penampilannya menunjukkan penyesalan yang tulus. Aku menghinamu, mengambil barang-barangmu, menjualnya hanya untuk mendapatkan uang untuk bersenang-senang. Dan kamu telah melakukan begitu banyak untukku, dan aku memperlakukanmu seperti itu. Sudahlah, itu semua sudah berlalu. Wati bergegas menenangkan putranya dan menghilangkan kecanggungan. Yang penting kamu sudah sadar, sudah berubah. Itu adalah pelajaran hidup yang penting untukmu. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Ya, sekarang semuanya akan baik-baik saja, aku janji. Dan uang untuk perhiasan yang kuambil, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Bahkan lebih, Bima menepati janjinya. Ia lulus dari universitas dengan predikat cum laude dan mendapatkan posisi yang baik di perusahaan bergengsi. Wati, yang saat itu sudah pensiun, tentu saja memiliki koneksi, tetapi ia bahkan tidak perlu menggunakannya. Bima sendiri berhasil mendapatkan pekerjaan. Dari gaji pertamanya, putranya membelikan ibunya perhiasan emas, bahkan lebih mahal dari yang pernah ia ambil dari kotaknya. Dengan malu-malu ia menyerahkan beberapa kotak beludru kepada Wati. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya memeluk putranya erat-erat. Ia tidak ingin ada ketegangan di antara mereka. Mereka adalah orang terdekat dan tersayang di seluruh dunia. Waktu berlalu. Bima bekerja, membeli apartemen, mulai merenovasinya. Sesekali ia bepergian dengan teman-temannya. Putranya juga menularkan hobi menarik ini kepada ibunya. Sering memberinya tur menarik di dalam negeri, dan terkadang ia pergi bersamanya. Tampaknya tidak ada rahasia antara ibu dan anak. Mereka berbicara tentang berbagai topik, mendiskusikan segalanya di dunia. Namun, Wati sadar, Bima punya pacar yang entah kenapa ia rahasiakan. Wanita itu mencoba bertanya, tetapi putranya menjawab dengan mengelak. Suatu hari ia langsung berkata bahwa semua ada waktunya. Dan Wati berhenti bertanya. Lagi pula, orang dewasa berhak atas kehidupan pribadinya. Dan mungkin hubungannya tidak terlalu serius jika sampai sekarang ia belum memperkenalkan wanitanya kepada ibunya. Ada satu lagi topik terlarang untuk dibicarakan. Putranya tidak pernah bercerita tentang apa yang terjadi padanya selama periode sulit itu. Mengapa ia tiba-tiba berubah? Teman-teman seperti apa yang ia miliki saat itu? Apa yang dilakukannya ketika ia tidak muncul di rumah berhari-hari? Dan yang paling penting, bagaimana ia berhasil keluar dari lumpur yang menyedot itu? Bima langsung menjadi murung dan tertutup ketika Wati mencoba mengajaknya bicara, dan wanita itu perlahan-lahan menghentikan usahanya. Yang penting sekarang semuanya baik-baik saja. Wati duduk di kursinya sambil menyulam. Belakangan ini ia gemar kerajinan tangan. Ternyata itu sangat menenangkan, dan hasilnya berupa lukisan-lukisan indah sangat menyenangkan. Dinding ruang tamunya sudah penuh dengan hasil karyanya. Dulu, seluruh waktu Wati dihabiskan untuk putra dan pekerjaannya. Tidak ada tenaga tersisa untuk hal-hal menyenangkan seperti kerajinan tangan. Wanita itu benar-benar tidak mengerti bagaimana orang bisa membuang-buang waktu untuk menyulam ketika begitu banyak hal yang harus dilakukan. Televisi menyala sebagai latar belakang. Di layar sedang berlangsung drama sinetron. Bukan karena Wati menyukai serial sentimental ini,
Hanya saja kadang-kadang ia ingin menonton sesuatu yang ringan dan tidak membebani. Mungkin usia yang berbicara, bagaimanapun, ulang tahun ke-65 sudah di depan mata, sebentar lagi mungkin akan ada cucu. Teman-teman sebayanya cucu-cucunya sudah lulus sekolah, sementara ia baru akan mencoba peran menyenangkan sebagai seorang nenek. Telepon di meja kopi berdering riang. Wati melirik layar. Putranya menelepon. Wanita itu selalu senang berbicara dengan anak kesayangannya. Halo, sayang. Halo, Ma. Aku punya permintaan. Tolong masak sesuatu yang istimewa untuk makan malam. Mama kan jago masak banyak hal, pilih saja yang paling enak. Tentu, dengan senang hati. Tapi bisa lebih spesifik, kamu mau apa? Terserah Mama. Dan ini bukan untukku, malam ini kita akan kedatangan tamu. Tamu? Apa rekan kerja dari kota lain datang lagi? Perlu aku siapkan kamar tidur untuk mereka? Bukan, Ma. Malam ini sangat istimewa. Aku akan membawa calon istriku. Apa? Wati melompat dari kursinya. Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin? Aku kan bisa persiapan lebih matang. Ini kan acara besar. Justru karena itu aku tidak bilang jauh-jauh hari, supaya Mama tidak khawatir, tidak memikirkan yang macam-macam. Cukup masak salah satu masakan favorit Mama, aku akan beli anggur. Itu sudah cukup, sungguh. Tidak cukup. Bantah Wati. Bagaimana dengan serbet yang senada dengan piring? Lilin? Dekorasi? Aku ingin menyambut calon istrimu dengan layak. Ma, buat apa lilin? Wati merasa putranya tersenyum. Cukup siapkan meja untuk 3 orang. Bukan 2. Dewi akan merasa canggung dengan suasana yang terlalu formal. Jadi namanya Dewi, kata Wati. Ia tiba-tiba sadar, itulah satu-satunya hal yang ia ketahui tentang gadis yang dicintai putranya. Siapa dia? Berapa usianya? Apa pekerjaannya? Ceritakan sedikit. Nanti saat bertemu. Janji Bima. Biar ada bahan obrolan. Mama pasti akan sangat menyukainya. Dia baik sekali. Beberapa jam sebelum malam tiba, Wati menghabiskannya dengan kesibukan yang menyenangkan. Ia tetap pergi ke toko membeli serbet yang senada dengan piring dan lilin, dan juga perlu membeli beberapa bahan tambahan untuk hidangan. Wati memanggang bebek madu di oven hidangan ini selalu berhasil ia membuat kentang tumbuk, memotong beberapa jenis salad, dan pada waktu yang ditentukan, menata meja dengan indah. Sebentar lagi putranya akan datang bersama Dewi. Pasti dia gadis yang sangat pantas dan cantik, karena Bima telah memilihnya. Siapa orang tuanya? Itu penting, karena banyak hal tergantung pada keluarga. Apakah gadis itu akan menyukai apartemen mereka? Apakah ia akan menganggap suasananya terlalu sederhana? Hati Wati berdebar-debar penuh antisipasi. Putranya berkata akan memperkenalkannya dengan calon istrinya. Calon istri, berarti mereka akan menikah. Sungguh sebuah kebahagiaan. Tak lama lagi Bima akan memberinya cucu. Wati sudah tidak sabar untuk menimang bayi. Ia merasa akan menjadi nenek yang sempurna, nenek yang tidak pernah ia miliki, dan juga tidak dimiliki putranya, yang peduli, penuh kasih, dan perhatian. Dan akhirnya, terdengar suara kunci diputar di lubang kunci. Wati keluar ke ruang depan untuk menyambut tamu. Putranya masuk lebih dulu ke dalam apartemen. Di belakangnya berdiri seorang gadis muda, kurus, pucat, dan malu-malu. Di tangannya ada tas sederhana dari kulit sintetis, di kakinya sepatu balet usang dari toko murah. Wati langsung memperhatikan detail-detail ini. Mereka memberitahunya banyak hal. Bukan menantu seperti ini yang ia impikan. Silakan masuk, tamu-tamu terhormat. Wanita itu menemukan kekuatan untuk tersenyum kepada pasangan muda itu. Ia akan berbicara dengan putranya nanti. Dan lagi pula, perlu dipastikan seberapa serius hubungan mereka. Mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dewi duduk dengan sopan di samping Bima. Wati duduk di seberangnya. Gadis yang manis, memang. Lembut, rapuh seperti seekor rusa. Bima di sampingnya terlihat lebih gagah dan kuat. Wanita itu bisa mengerti apa yang menarik putranya pada makhluk muda ini. Ternyata Dewi beberapa tahun lebih muda dari Bima. Setelah lulus dari Akademi Keperawatan, ia bekerja sebagai perawat di sebuah klinik swasta. Wati berpikir sejenak,
Profesi yang mulia dan dibutuhkan, tentu saja. Tapi akademi keperawatan? Kenapa bukan universitas? Entah ambisinya kurang, atau malas, atau otaknya tidak sampai. Setiap pilihan itu tidak terlalu baik. Mereka telah berpacaran selama beberapa tahun. Pertemuan mereka tidak biasa, di sebuah halte saat hujan. Di era kencan online, cerita ini terdengar cukup orisinal dan bahkan romantis. Takdir yang menyatukan kami, kata Bima dengan nada yang berlebihan. Lalu ia menambahkan dengan serius, Dewi adalah malaikat pelindungku, cinta sejatiku. Gadis itu tersenyum malu-malu, sementara Wati merasakan tusukan cemburu. Kemudian Dewi bercerita tentang keluarganya, atas permintaan Wati. Ternyata gadis itu datang ke kota untuk belajar dari sebuah desa. Orang tuanya miskin, selain Dewi mereka punya 4 anak lagi. Selama kuliah, gadis itu tinggal di asrama dan bekerja sampingan, karena beasiswa tidak cukup untuk hidup. Kemudian, Dewi lulus bukan dengan predikat cum laude. Wati sengaja menanyakan hal ini dan mendapatkan pekerjaan. Hidup menjadi lebih mudah, ada uang untuk menyewa tempat tinggal seadanya, pakaian, dan makanan. Dan kemudian ia secara kebetulan bertemu dengan Bima, dan sadar bahwa ia telah jatuh cinta. Tentu saja kamu jatuh cinta, Wati berpikir dalam hati, pria setampan ini, kaya pula, kamu memutuskan untuk mencari jalan pintas. Wanita itu mengerti bahwa putranya adalah satu-satunya kesempatan bagi Dewi untuk keluar dari kemiskinan. Mungkin kesuksesan Bima itulah yang menariknya. Seorang pria dengan pendidikan dan pekerjaan yang baik, dengan apartemen dan mobil pilihan ideal untuk seorang gadis biasa seperti dia. Wati merasakan sedikit ketidaksukaan terhadap Dewi, terlepas dari kesopanan dan perilakunya yang baik. Dia berpura-pura agar aku menyukainya, wanita itu memutuskan, setelah menikah, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Agar tidak membuat putranya merasa tidak nyaman, Wati berpura-pura ramah. Bima sendiri terlihat jatuh cinta dan bahagia. Tapi tidak apa-apa. Ia akan berbicara dengan putranya nanti. Putranya itu, karena perasaannya yang kuat, tidak menyadari apa-apa sekarang. Dan Wati mengerti perasaannya. Ia sendiri pernah berada di posisi itu. Bertahun-tahun yang lalu, sopir taksi muda yang menawan, Rian, juga telah memutarbalikkan kepalanya. Dan wanita itu membutuhkan beberapa tahun untuk menyadari bahwa pria itu dengan kurang ajar memanfaatkannya. Ia tidak menginginkan skenario seperti itu untuk Bima. Setelah makan malam, Bima pergi mengantar Dewi ke taksi. Wati menemukan kekuatan untuk tersenyum padanya sebagai salam perpisahan, tetapi dari wajah gadis itu ia tahu bahwa Dewi membaca emosi sebenarnya dari calon ibu mertuanya. Gadis yang peka, tapi tidak apa-apa. Yang penting putranya tidak mengerti apa-apa. Wati akan berbicara dengannya nanti, tetapi dengan hati-hati agar tidak melukai dan membuatnya menjauh, biarkan saja dia mengantar Dewinya. Sementara itu, ia akan memilih kata-kata yang tepat. Bima tidak seharusnya mengikat hidupnya dengan gadis desa miskin yang bahkan tidak memiliki pendidikan tinggi. Bukan takdir seperti itu yang Wati impikan untuk putranya yang sukses dan menjanjikan. Bagaimana menurutmu tentang Dewi? Tanya Bima yang baru pulang. Benarkan dia sangat manis? Manis. Ya. Wati tidak membantah. Tapi, apakah hubungan kalian ini serius? Lebih serius dari ini tidak ada lagi. Aku mencintainya lebih dari hidupku. Mama tidak tahu betapa luar biasanya dia, dan kami akan menikah sebelum akhir tahun. Aku sudah memutuskan. Tapi, mungkin jangan terburu-buru dulu. Kalian pacaran? Jalan-jalan? Siapa yang melarang? Tapi pernikahan itu sangat serius. Ma, ada apa? Bima berkedip bingung. Mama tidak suka Dewi? Kenapa? Dia gadis miskin dari desa. Wati akhirnya memberanikan diri untuk jujur. Dia tidak punya pendidikan, tidak punya prospek. Kamu adalah tiketnya menuju kehidupan yang mapan. Aku tidak mau kamu dimanfaatkan. Jadi begitu menurut Mama? Mama pikir aku hanya bisa dicintai karena mobil, apartemen, dan gajiku, dan diriku sendiri tidak ada artinya? Bukan begitu. Aku sama sekali tidak berpikir begitu. Protes Wati. Kamu adalah yang terbaik. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Dan Dewi.
Dia bukan pasangan yang sepadan untukmu. Jangan terburu-buru, kamu akan menemukan calon istri yang setara denganmu. Ma, kenapa Mama bicara seperti itu? Justru karena aku tahu apa yang aku bicarakan. Aku sudah mengalaminya sendiri. Dulu dalam hidupku ada masa ketika seorang gigolo hidup menumpang padaku. Itu menyakitkan dan memalukan. Ma, Dewi bukan gigolo. Aku tahu, wanita seperti itu disebut dengan nama lain. Jangan bicara seperti itu tentang dia, pinta Bima dengan tenang, dan Wati langsung sadar, jika ia melanjutkan dengan nada yang sama, ia akan kehilangan simpati putranya. Ia terlalu terpesona oleh Dewi saat ini. Dan ingatlah dirimu sendiri. Mama juga dari desa, dan juga dari keluarga miskin. Antara Mama dan Dewi banyak kesamaan. Tidak banyak. Aku tidak berusaha memperbaiki kesejahteraanku dengan mengandalkan suami kaya. Aku mencapai semuanya sendiri. Mama. Baiklah. Maaf. Desah sang ibu. Karena kamu telah memilihnya, berarti dia memang baik. Mama akan menyukainya ketika sudah lebih mengenalnya. Akhirnya Bima tersenyum. Pasti. Dewi itu. Dia istimewa. Tidak ada duanya. Kita lihat saja nanti. Dan akhirnya, pernikahan itu terjadi. Wati berkali-kali mencoba membujuk putranya, baik secara langsung maupun dengan sindiran. Ia menyampaikan sudut pandangnya. Jangan terburu-buru, perhatikan baik-baik, tetapi Bima tetap teguh. Ia menegaskan bahwa ia mencintai Dewi dan perasaan mereka telah teruji oleh waktu. Ia juga sangat meminta ibunya agar bersikap ramah kepada calon istrinya. Dan Wati berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketidaksukaannya. Tetapi terkadang ia tidak bisa menahan diri. Kenapa kamu tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi? Tanya calon ibu mertua itu suatu hari pada Dewi. Pertanyaan itu terus mengganggunya. Teman-temannya sudah tahu bahwa putranya akan menikah dan tentu saja bertanya tentang calon istrinya. Wati merasa agak malu menjawab pertanyaan mereka. Dan sekarang ia ingin menempatkan Dewi dalam posisi yang sama tidak nyamannya. Harus bekerja, jawab Dewi sambil mengangkat bahu. Setelah saya lulus akademi, saya diminta untuk mengosongkan asrama. Jadi saya harus bekerja. Di Fakultas Kedokteran kan tidak bisa kuliah jarak jauh. Tidak mungkin menggabungkan kuliah dengan kerja. Wati menggelengkan kepala. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa gadis itu hanya pemalas. Dirinya sendiri dulu bekerja dari pagi hingga malam dan tidak berharap untuk memperbaiki kondisi keuangannya dengan mengandalkan pria kaya. Pasangan muda itu memutuskan untuk tidak mengadakan pernikahan besar. Mereka hanya makan-makan bersama lingkaran teman yang tidak banyak di sebuah restoran, lalu terbang berlibur ke laut. Dan ini juga tidak disukai oleh Wati. Dalam impiannya, ia membayangkan perayaan akbar. Pengantin wanita dengan gaun putih dan kerudung, putranya yang tampan dengan setelan elegan, kerabat dan teman dari kedua belah pihak, mobil yang dihiasi pita dan bunga, serta seorang MC. Tetapi takdir berkata lain. Untuk apa kita menjamu kerumunan tamu yang separuhnya bahkan tidak aku dan Dewi kenal? Bima bertanya dengan tulus ketika ibunya mencoba membujuknya. Ini keputusan Dewi? Wati mengerutkan bibir. Kami memutuskan bersama. Kami pikir uang itu lebih baik dihabiskan untuk perjalanan, matahari, pasir putih, air laut biru kehijauan yang hangat, dan hanya kami berdua. Keren kan? Jadi kalian tidak ingin aku ada di perayaan kebahagiaan ini? Tanya wanita itu dengan cemburu. Ma, pernikahan itu kan perayaan terutama untuk pengantin baru. Nanti kalau kami pulang, kami akan datang ke rumah Mama. Lalu kami akan memberimu cucu laki-laki atau perempuan. Kalau beruntung, keduanya sekaligus. Cucu. Wati sudah lama memimpikannya. Tapi melihat Dewi dalam peran sebagai ibu mereka, ia sama sekali tidak menginginkannya. Wanita itu hanya bisa mendesah. Bima dan Dewi menikah sesuai rencana, berlibur di laut, dan kembali ke apartemen Bima, yang sudah selesai direnovasi. Datang ke tempat yang sudah serba baru, serba siap, keluh Wati saat berbicara dengan temannya. Beruntung sekali gadis itu, dukung temannya, pasti dia sengaja memikat anakmu. Awalnya, pasangan muda itu sering berkunjung ke rumah Wati, tetapi kemudian kunjungan mereka berkurang, dan akhirnya berhenti sama sekali. Kalian benar-benar melupakanku? Tanya wanita itu dengan nada tersinggung saat berbicara dengan putranya di telepon.
Mama terus-menerus mencari-cari kesalahan Dewi, jelas Bima. Makanya kami tidak datang, agar tidak membuat Mama kesal. Dia yang menghasutmu melawan ibumu, bukan orang lain. Ma, ini menyakitkan. Tapi sepertinya Mama butuh waktu untuk menerima situasi ini. Pahami? Aku mencintai Dewi, dan aku juga sangat mencintai Mama. Jangan paksa aku memilih di antara dua api. Ini berat. Wati memang setiap kali mencoba menyindir Dewi. Entah cara berpakaiannya yang salah, tidak bisa mengikuti percakapan tentang seni dan sastra, terlalu berisik saat mengaduk gula di cangkir, atau tawanya yang mengerikan. Wati menyampaikan kritik ini dalam format nasihat baik. Dan Dewi sepertinya tidak tersinggung, setidaknya tidak menunjukkannya. Tapi kemudian, kemungkinan besar ia menceritakan semuanya kepada suaminya, dan mungkin memutarbalikkan ceritanya agar ia terlihat seperti domba yang tidak bersalah. Dia punya keuntungan. Ia sering berduaan dengan Bima, sementara Wati sudah lama tidak bisa berbicara dengan tenang berdua saja dengan putranya. Setiap hari, Dewi semakin membuatnya jengkel. Berpura-pura menjadi gadis lugu. Hebat sekali si pendiam ini, berhasil mendapatkan pria seperti itu. Untuk hal itu otaknya cukup. Ini bukan seperti belajar di universitas. Gadis desa, apalagi dari keluarga miskin, mereka itu licik, cerdas secara duniawi, berpengalaman. Betapa mudahnya bagi si penipu Dewi untuk membodohi putranya yang terhormat dan terpelajar. Mungkin itu tugas yang mudah baginya. Wati tidak melepaskan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Seharusnya ia lebih sering berbicara dengan putranya tentang para pemburu seperti ini dan mengarahkannya untuk menikah dengan gadis yang layak dari keluarga baik. Itu kan sangat penting. Tapi wanita itu berpikir Bima masih terlalu muda, baru saja lulus universitas, baru mulai bekerja. Dan ternyata semuanya jadi seperti ini. Suatu hari, perut Wati terasa sangat sakit, begitu sakitnya hingga sulit bernapas. Wanita itu memanggil ambulans. Saat ambulans dalam perjalanan, rasa sakitnya hilang dengan sendirinya. Dokter menyarankan agar tidak menunda dan melakukan USG dalam beberapa hari ke depan. Wati menelepon poliklinik langganannya, tetapi ternyata antrean untuk prosedur itu sangat panjang. Disarankan untuk pergi ke klinik swasta yang bagus. Wanita itu segera mencari alamat dan nomor telepon beberapa klinik semacam itu di internet. Di salah satunya, ia bisa melakukan USG sore itu juga. Wati dengan senang hati mendaftar. Pada waktu yang ditentukan, wanita itu sudah berada di klinik. Betapa berbedanya rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Staf yang ramah, suasana yang bersahabat, interior yang bergaya, tidak ada dinding yang kusam, petugas kebersihan dengan kain pel kotor yang menyuruh mengangkat kaki, dan bau yang tidak sedap. Wati diminta dengan nada meminta maaf untuk menunggu 5 menit. Wanita itu duduk di sofa kulit yang empuk dan membuka majalah yang tergeletak di meja, dan tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar. "Silakan masuk. Dokter Leonid sudah menunggu Anda." Dengan senyum, Dewi berbicara kepada seorang pasien. Jas putih sangat cocok untuk gadis itu, menonjolkan warna kulitnya yang keemasan. Kebetulan sekali, ternyata Wati mendaftar di klinik tempat menantunya bekerja. Entah kenapa, wanita itu tidak ingin Dewi melihatnya sekarang. Wati dengan cepat menutupi wajahnya dengan majalah. Sambil melakukannya, ia mengamati dengan cermat perawat muda yang cantik itu. Dewi bertukar beberapa kata dengan rekan di resepsionis, menandatangani beberapa dokumen, dan kemudian seorang dokter keluar dari sebuah ruangan pria yang tampan dan gagah. Dan cara ia menatap Dewi sama sekali tidak disukai Wati. Dokter itu tidak melepaskan pandangannya yang jelas-jelas mengagumi perawat itu. Ia jelas memiliki perasaan yang kuat padanya. Pria itu menanyakan sesuatu pada Dewi, Dewi menjawab, yang membuat dokter itu tersenyum. Apa dia sedang menggoda? Wati merasa sesak napas. Betapa malangnya nasib putranya. Mengambil gadis gelandangan, dan ternyata dia bermain mata di tempat kerja. Dokter itu mendekati Dewi dan mengatakan sesuatu lagi. Tatapannya tidak meninggalkan keraguan, pria itu jatuh cinta setengah mati. Dasar penggoda. Satu korban tidak cukup baginya. Penipu dari desa ini tidak bisa berhenti. Baru saja menikah, sudah mencari pilihan yang lebih baik. Dewi menjawab singkat dan bergegas ke ujung koridor.
Pria itu mengikutinya dengan pandangannya sampai ia menghilang di salah satu ruangan. Pemandangan yang baru saja disaksikan Wati di satu sisi mengejutkannya, di sisi lain wanita itu bahkan senang. Ternyata ia benar tentang Dewi. Menggoda di tempat kerja dengan seorang dokter. Istri yang baik sekali yang dipilih Bima, setia, tidak diragukan lagi, tapi bagaimana cara memberitahukannya pada putranya? Setiap keluhan tentang istri kesayangannya, ia tanggapi dengan permusuhan dan langsung memotong ibunya, tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun menentang Dewi. USG, omong-omong, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Wati tentu saja senang dengan hasilnya, tetapi yang lebih menyita pikirannya, sekarang adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda. Bagaimana cara membuka mata putranya? Bagaimana cara menyelamatkan anaknya dari wanita serakah dan tidak setia ini? Sebagai seorang ibu, ia wajib melakukan sesuatu, dan sekarang juga. Wati menekan nomor putranya. Ia masih di kantor. Apa kabar? Wanita itu memutuskan untuk memulai dari jauh. Bagaimana kehidupan pernikahanmu? Baik sekali, jawab putranya. Kamu yakin? Pertanyaan aneh. Tentu saja yakin. Aku tadi di klinik tempat Dewimu bekerja, USG. Denganmu semua baik-baik saja? Ya. Semua baik-baik saja. Tapi aku bukan tentang itu. Kamu seharusnya melihat bagaimana seorang dokter di sana memandanginya. Benar-benar melahapnya dengan mata. Terus kenapa? Istriku kan cantik sekali. Wajar kalau pria-pria memandanginya. Aku malah bangga. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan sesenang itu. Wati sudah tidak berusaha memilih kata-kata. Dewi itu terang-terangan menggodanya, tersenyum padanya. Dia tidak bisa dipercaya. Ma. Suara Bima menjadi tegas. Mama mulai lagi. Dewi adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Hubungan kami telah teruji oleh waktu. Dan aku? Wati terperangah. Bagaimana denganku? Kamu tidak bisa percaya padaku? Dia bisa. Tapi ibu kandungmu tidak? Akhir-akhir ini, aku tidak yakin tentang mama, aku Bima. Mama terlalu keras menentang kebahagiaanku. Lagi-lagi si Dewi sialan itu menjadi penghalang antara dirinya dan putranya. Di dalam diri Wati, segalanya bergejolak karena campuran kemarahan dan kekecewaan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada. Hidup akan menempatkan segalanya pada tempatnya. Sejak hari itu, ia mulai menganggap Dewi tidak hanya sebagai pemburu suami kaya dari desa dan pemalas, tetapi juga sebagai istri yang tidak setia. Bagaimana lagi? Wati kan punya mata, dan ia melihat dengan jelas bagaimana menantunya menggoda dokter di tempat kerja. Tentu saja, Bima sendiri nanti akan mengetahui semuanya dan menyadari bahwa ibunya benar. Anaknya akan menghadapi kekecewaan dan rasa sakit yang besar. Ulang tahunnya yang ke-65, Wati memutuskan untuk merayakannya secara besar-besaran. Pernikahan putranya tidak berjalan sesuai harapan, dan jiwanya menuntut perayaan akbar. Jadi, wanita itu memesan aula besar di sebuah restoran, membayar makan malam mewah, dan mengundang beberapa puluh tamu. Mantan kolega dan teman. Tentu saja, ia juga mengundang putra dan menantunya, meskipun ia sama sekali tidak ingin melihat wajah Dewi. Tapi kalau tidak, Bima juga tidak akan datang. Dan lagi pula, tidak perlu ada pertanyaan yang tidak perlu dari para tamu. Pesta berjalan dengan sangat baik. MC menghibur para tamu dengan kontes dan lelucon lucu, para pelayan dengan sigap menyajikan hidangan lezat. Wati melirik menantunya. Gadis itu mungkin seumur hidupnya belum pernah menghadiri pesta seperti ini, biar dia lihat bagaimana orang-orang normal bersenang-senang. Dewi bersikap sangat tenang dan sederhana. Sepertinya ia sedikit malu. Ini menyenangkan Wati. Tentu saja, gadis desa yang tidak tahu adat itu merasa canggung di lingkungan yang terhormat. Biar saja. Sekarang, gadis itu mungkin merasa lebih dari sebelumnya bahwa ia tidak berada di tempatnya. Tibalah saatnya untuk ucapan selamat. Para tamu satu persatu berdiri dan mengucapkan kata-kata baik untuk Wati. Prestasi kariernya dipuji, kemampuannya untuk berteman, dan karakternya yang kuat. Wanita itu meleleh karena senang. Menyenangkan bahwa orang-orang terdekatnya memperhatikan kelebihannya dan menghargainya. Kemudian giliran putranya untuk memberikan pidato, ia bangkit bersama Dewi. Wati menatap Bima dan terpesona.
betapa tampannya dia, seperti aktor Hollywood, dan betapa cocoknya jas dan kemeja berwarna lavender itu untuknya. Bima mengucapkan kata-kata yang sangat menyentuh tentang cintanya pada ibunya, menambahkan bahwa ibunya telah melakukan begitu banyak untuknya, meletakkan amplop hadiah di nampan yang disodorkan oleh MC, dan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat semua tamu, termasuk Wati, terkesiap kaget. Dan hadiah utama kami, Mama akan terima di bulan Maret, saat datang menjemput kami dari rumah sakit bersalin. Beberapa detik, kata-kata itu meresap ke dalam benak para hadirin. Kemudian terdengar desahan serempak, lalu tepuk tangan, dan ucapan selamat pun berdatangan. Orang-orang tersenyum, ada yang bahkan meneteskan air mata. Dewi menunduk malu-malu, Bima memeluk bahunya dengan penuh semangat. Dan hanya Wati yang duduk dengan wajah kaku. Di kepalanya berputar-putar pikiran yang tidak menyenangkan. Maret, berarti Dewi sudah sekitar pertengahan kehamilan. Pantas saja akhir-akhir ini ia memakai blus longgar, menyembunyikan perutnya. Dan Bima tidak memberitahunya apa-apa, baru mengatakannya sekarang, di depan semua tamu. Alih-alih merasa gembira karena akan segera memiliki cucu yang sudah lama ia dambakan, wanita itu merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Rasanya sakit dan terhina, seolah-olah putranya telah mencoretnya dari hidupnya. Ia telah menjadi karakter sekunder baginya. Dan semua itu karena siapa? Karena si penggoda dari desa yang bahkan saat hamil masih menggoda dokter di tempat kerja. Wati kemudian menyesali perbuatannya. Ia menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah akibat dari keterkejutan setelah mendengar berita tentang kehamilan dan pengaruh minuman yang telah ia minum. Tentu saja, tidak seharusnya ia mengungkapkan kecurigaannya di depan semua orang seperti itu. Sebaiknya ia berbagi dengannya secara pribadi. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ketika semua orang sudah sedikit tenang, Wati bangkit dari tempatnya dan mengajukan pertanyaan itu. Bima, apa kamu yakin anak itu anakmu? Pada saat itu, di depan mata Wati, tergambar jelas adegan di poliklinik. Dokter yang melahap menantunya dengan tatapan penuh cinta, Dewi yang tersenyum menawan padanya. Jelas ada percikan di antara mereka. Apa lagi yang bisa Wati pikirkan? MC mencoba mengubahnya menjadi lelucon. Sebagian berhasil. Para tamu tertawa. Tapi putranya, wajah Bima seolah membatu, di matanya ada rasa sakit dan kekecewaan. Ia bahkan menjadi pucat. Dewi awalnya memerah sampai ke akar rambut, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula tanpa menoleh. Bima, setelah memberikan tatapan menghina pada ibunya, bergegas menyusul istrinya. Wati sadar betul, sekarang putranya benar-benar marah padanya. Dan ia sendiri sudah sadar bahwa ia salah mengajukan pertanyaan itu. Orang lain sama sekali tidak perlu tahu apa yang terjadi di keluarganya. Dan Bima, betapa malunya dia, begitu banyak orang tahu bahwa istrinya tidak setia, ia telah mempermalukan putranya. Para tamu bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, bersenang-senang, makan, menyanyi, ikut serta dalam kontes. Semua orang memilih untuk mengabaikan momen canggung itu, tidak merusak pesta. Hanya salah satu temannya yang mendukung Wati. Putranya baru saja bercerai, dan istrinya mendapatkan setengah dari harta yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengannya. Dan sekarang ia tidak mengizinkan ibu mertuanya bertemu dengan cucu-cucunya. Sayang sekali aku tidak bisa seberani dan setegas kamu dulu, kata temannya sambil menggelengkan kepala dan memeluk bahu Wati. Anakku marah, katanya lirih. Bagaimana cara berdamai dengannya sekarang? Kebenaran itu terlalu tidak menyenangkan. Makanya menyakitkan. Tidak apa-apa, dia anak kandungmu. Dia akan mengerti segalanya dan selalu memaafkan ibunya. Tetapi Bima sepertinya tidak berniat memaafkan Wati. Ia beberapa kali menelepon putranya, tetapi Bima selalu menolak panggilannya, dan kemudian sepertinya ia memblokir nomor ibunya. Wanita itu entah kenapa tidak berani datang langsung ke rumahnya, meskipun tentu saja ia punya kunci apartemen Bima. 2 bulan berlalu. Selama itu Wati merasa tidak tenang. Ia merindukan putranya, ingin mendengar suara yang dikenalnya, melihat mata kesayangannya. Ia sangat merindukan percakapan dari hati ke hati, dan jalan-jalan bersama mereka. Wanita itu menyesali kejadian di hari jadinya. Mengapa harus membuka aib di depan umum? Tapi pendapatnya tentang Dewi tidak berubah. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa anak itu bukan anak Bima.
Dia takut terbongkar, makanya menghalangi komunikasi antara ibu dan anak. Wati akan memberitahukan semua yang dilihatnya. Bima akan tahu bahwa kecurigaannya tidak berdasar, dan ia sendiri akan ragu. Tapi Bima telah membangun penghalang tak terlihat di sekitar keluarga kecilnya dan tidak mengizinkan ibunya, orang yang paling dekat dan paling dicintainya, untuk masuk. Wati belum pernah merasakan kesepian sedalam ini. Perasaan itu benar-benar menekannya. Wanita itu merasa ditinggalkan, tidak dibutuhkan oleh siapapun. Seolah-olah jika terjadi sesuatu padanya sekarang, tidak ada yang akan menyadarinya. Suatu hari, Bima datang sendiri ke rumah ibunya, tanpa menelepon, tanpa pemberitahuan. Ia hanya membuka pintu dengan kuncinya dan masuk ke ruang depan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wati saat itu sedang duduk dengan sulamannya di depan televisi. Lukisan berikutnya terlihat sangat indah. Tetapi wanita itu lebih suka menyulam pola di selimut bayi sekarang, bersiap untuk kedatangan cucunya, jika ia yakin bahwa itu benar-benar anak putranya. Kemunculan Bima yang tak terduga membuat Wati gelisah dan gembira. Ia melompat, sulamannya jatuh ke lantai. Putranya terlihat tenang dan tegas. Begitu dewasa, sudah menjadi pria sejati. Betapa ia merindukannya. "Bima, kamu datang," seru wanita itu, mencoba memeluk putranya, tetapi ia menghindar. "Tentu saja. Dewi sedang bekerja, Ma. Kita perlu bicara, sangat serius, tentang kejadian di hari jadi itu. Aku sendiri menyesalinya, sungguh. Kalau begitu, mungkin sekarang ikut aku ke tempat kami, minta maaf pada Dewi." "Pada Dewi?" Wati berkedip kaget. "Aku tidak bersalah padanya. Aku ingin minta maaf padamu. Seharusnya aku menceritakan kebenaran tentang istrimu secara pribadi. Kamu tahu, aku melihatnya. Jadi Mama tidak mengerti apa-apa," potong Bima dengan getir sambil menatap ibunya. "Tidak, kamu yang tidak mengerti. Aku memergokinya. Dewi menggoda seorang dokter, dan itu adalah Andre. Rupanya, Dokter Andre. Jadi Mama tahu nama selingkuhannya? Selingkuhan apa lagi? Sudahlah, aku yang salah. Seharusnya aku ceritakan padamu begitu aku melihat kamu tidak menyukai Dewi, tapi dia yang menghentikanku, memintaku untuk tidak membuatmu khawatir tanpa alasan. Dan dia tidak ingin terlihat seperti penyelamat suci di matamu. Dia bermimpi tentang hubungan yang normal dan setara, tapi karena sudah begini, kamu bicara tentang apa sekarang? Apa yang tidak kamu ceritakan padaku? Sesuatu yang begitu penting? Buatkan teh," pinta Bima tiba-tiba sambil duduk di sofa. "Percakapan kita akan sangat panjang. Ada banyak hal yang perlu Mama ketahui." Bima memulai ceritanya dari saat seorang mahasiswa baru bernama Gilang pindah ke kelompok mereka di semester 7. Gilang tidak pintar dalam belajar, itu masih ungkapan halus, ia nyaris tidak bisa kembali setelah dikeluarkan, berkat usaha orang tuanya. Akibatnya, pemuda itu lebih tua beberapa tahun dari teman sekelasnya. Bima, yang dididik dengan baik oleh ibunya, langsung tertarik pada cara bicara Gilang yang bebas. Ia bisa mengunyah keripik di kelas tanpa memedulikan teguran dosen. Pemuda itu juga sering berdebat dengan dosen, menjawab panggilan telepon saat kuliah, bisa saja di tengah-tengah pelajaran mengemasi barang-barangnya dan keluar dari auditorium. Dan tentu saja, ia banyak membolos, kadang-kadang menghilang selama berminggu-minggu, lalu muncul dengan penampilan kurus dan tidak terawat. Gilang tidak terlalu akrab dengan teman sekelasnya. Dengan seluruh penampilannya, ia menunjukkan bahwa mereka terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk berteman dengan pria berpengalaman seperti dia. Terkesan bahwa Gilang memiliki kehidupan yang sangat menarik dan penuh peristiwa. Seseorang terus-menerus meneleponnya. Dari potongan-potongan percakapan, menjadi jelas bahwa pemuda itu secara teratur mengunjungi berbagai pesta, pergi ke klub malam, dan bepergian. Bima sedikit iri pada Gilang. Bahkan cara berjalannya pun istimewa, bebas dan santai. Sementara Bima sendiri seumur hidupnya selalu berada dalam batasan yang ditetapkan ibunya, ia menanamkan dalam dirinya bahwa begitulah seharusnya orang yang terdidik dan terhormat berperilaku, dan Bima berusaha. Tetapi sekarang, melihat Gilang, ia sadar, bisa hidup dengan cara lain. Apa yang dimiliki Bima? Kuliah, rumah, pekerjaan sampingan di internet, pergi ke bioskop atau bowling dengan teman sekelas,
Sesekali kencan dengan gadis-gadis pemalu yang setelah beberapa saat mulai bersikap seperti ratu yang tak tersentuh. Gadis-gadis dari keluarga baik-baik, semuanya seperti cetakan. Dan juga buku, kadang-kadang ada yang menarik. Itu saja yang mengisi hari-hari kelabu Bima. Sementara Gilang, sepertinya hidup lebih penuh dan berwarna, kehidupan nyata, bukan yang dipaksakan padanya, tetapi yang ia pilih sendiri. Tentu saja, Bima sebelumnya pernah melihat pelanggar disiplin, ada banyak di sekolah dan di universitas. Tapi mereka hanya badut yang mencoba menarik perhatian dengan perilaku mereka, karena tidak bisa dengan cara lain. Tapi Gilang berbeda. Pendapat orang lain sepertinya sama sekali tidak memengaruhinya. Dibandingkan dengan kehidupannya yang menarik itu, rutinitas universitas tampak kelabu dan tidak berarti. Dan Bima, di usianya yang ke-21, tiba-tiba merasa seperti remaja. Ia merasa sudah waktunya untuk mengubah sesuatu. Ia tidak lagi ingin hidup dengan aturan yang dipaksakan. Ia bosan menjalani eksistensi menyedihkan sebagai mahasiswa teladan. Masa muda berlalu, dan tidak ada sesuatu yang benar-benar cerah dan menarik terjadi padanya. Setelah universitas, bekerja, lalu menikah, lalu punya anak, skenario hidup seperti itu yang direncanakan ibunya untuknya. Dan di dalamnya tidak ada tempat untuk hiburan, kesenangan, petualangan. Tak lama kemudian, Gilang menjadi panutan bagi Bima. Pemuda itu mulai meniru cara bicaranya, gerak-geriknya, kadang-kadang itu terjadi tanpa disadari. Suatu hari, Bima memberanikan diri hingga secara terang-terangan bersikap kasar pada dosen yang menegurnya. Seluruh kelas terkesiap kaget. Perilaku seperti itu dari mahasiswa teladan tidak ada yang menyangka. Kelompok mereka pada dasarnya adalah kelompok yang sangat rajin. Yang terkuat di angkatan, Gilang berbalik dan menatap Bima dengan saksama. Di matanya terlintas minat yang jelas. Ia bahkan mengedipkan mata secara konspiratif pada pemuda itu. Dan saat istirahat, Gilang mendekati Bima. "Kamu lumayan juga," katanya, sengaja meregangkan kata-kata. "Tidak seperti yang lain, sekawanan domba. Mereka dihina, mereka diam. Aku tidak seperti itu," Bima meyakinkan, senang dengan pujian dari idolanya. "Pasti seru sama kamu." Gilang menepuk bahu teman sekelasnya. "Datang saja malam ini ke klub malam Vesta. Aku dan teman-temanku sering nongkrong di sana." Tentu saja, Bima datang ke klub malam itu. Ia sangat ingin setidaknya menyentuh kehidupan ceria yang dijalani teman sekelas barunya. Gilang bertindak sebagai pemandu ke dunia baru yang menakjubkan ini. Teman-temannya di malam yang sama mengajak Bima ke bioskop, baru saja ada film baru tentang pahlawan Marvel. "Mungkin kita bisa kenalan sama cewek-cewek di sana," kata salah satu teman sekelasnya, Ivan yang gemuk dan berkacamata. Dengan nada melamun. Tapi Bima sadar, ia tidak akan mendapatkan apa-apa di kelompok ini, tapi bersama Gilang, itu soal lain. Antara bioskop dan klub malam, pemuda itu tanpa ragu memilih yang kedua, dan ia tidak menyesal. Tentu saja, Bima pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, tidak sering, tapi pernah. Sejujurnya, ia tidak suka klub malam. Gelap, pengap, penuh asap rokok, musik menggelegar, lantai dansa sempit. Dan sejujurnya, Bima tidak terlalu suka menari. Beberapa kali ia datang ke klub bersama teman-temannya untuk berkenalan dengan gadis-gadis, tetapi para wanita lebih menyukai pria lain, seperti Gilang dan teman-temannya, santai, percaya diri, berani, dan tegas. Dan hari ini Bima merasa persis seperti itu. Gilang dan teman-temannya menerima Bima sebagai bagian dari mereka. Awalnya semua minum, lalu pergi ke lantai dansa. Entah bagaimana. Secara alami, kelompok mereka bertambah dengan gadis-gadis cantik. Di hadapan Gilang, Bima merasa seperti seorang maco sejati. Ia bahkan tidak memikirkan apa yang harus dibicarakan dengan kenalan baru, padahal biasanya berkomunikasi dengan lawan jenis tidak mudah baginya. Kata-kata mengalir begitu saja darinya. Gadis-gadis itu mendengarkan dengan saksama, mengagumi, terbuka, sungguh luar biasa. Menjelang pagi, Bima merasa lelah, teman-teman Gilang juga tampak lelah. Tapi kemudian salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantong kecil dari saku jeansnya. "Ini untuk mengisi energi," katanya pada Bima yang terkejut. Yang lain tidak butuh penjelasan. Terlihat jelas bahwa hal seperti ini bukan yang pertama bagi mereka.
Jangan takut, Gilang menenangkan. Bahan-bahan herbal, tidak ada bahan kimia, produk alami. Kita perlu sedikit penguat, malam masih panjang, dan kita sudah kelelahan, sayang sekali. Teman-temannya serempak mulai mengunyah potongan-potongan rumput kering. Bima mengikuti contoh mereka, ia sadar apa yang sedang ia coba, dan merasa gugup. Tapi ia tidak bisa menolak di depan semua orang sekarang. Itu tidak sopan. Mereka menawarkannya dengan tulus, dan ia tidak berani. Tidak jantan. Beberapa saat kemudian, Bima merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Ia merasa seperti pahlawan film, tampan, percaya diri, berotot, mampu melakukan aksi apapun, bahkan memanjat dinding gedung bertingkat. Seolah-olah segalanya mungkin. Kemudian kesadarannya hilang. Bima sadar di sebuah garasi, di atas kasur angin. Di sampingnya, ditutupi selimut, terbaring seorang gadis cantik, tetapi tampaknya sudah terlalu banyak minum. Di sana juga tidur beberapa pemuda dan gadis lain, termasuk Gilang. Ada yang di sofa tua, ada yang di kasur seperti Bima, ada yang hanya di lantai. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Apa yang terjadi sebelumnya? Bima tidak ingat apa-apa. Kepalanya pusing, di depan matanya semuanya berputar, rasa mual naik ke tenggorokan. Kemarin sangat menyenangkan dan seru. Sepertinya, sekarang tibalah saatnya membayar. Tapi Bima siap membayar harga itu untuk malam yang cerah dan tak terlupakan. Sudah bangun? Bro? Kata Gilang dengan suara serak, berbalik ke sisi lain. Baguslah. Kemarin kamu tiba-tiba pingsan. Kami bahkan berpikir mau panggil ambulans. Tapi kamu kuat juga, sudah pulih. Sejak saat itu, Bima mulai bergaul dengan Gilang dan teman-temannya. Ini adalah sensasi yang sama sekali baru dan tidak seperti apapun. Bima sekarang merasa jauh lebih percaya diri dan belajar untuk bersikap lebih bebas. Banyak hal yang sebelumnya tampak penting, sekarang sama sekali kehilangan artinya. Misalnya, impian tentang ijazah cum laude dan program pasca sarjana. Dulu Bima malu berkenalan dengan gadis-gadis, tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan mereka, canggung di hadapan mereka. Sekarang, di perusahaan Gilang dan teman-temannya, ia dengan mudah menjalin kenalan untuk 1, maksimal 2 malam. Contoh dari kenalan baru dan, mungkin, minuman juga memainkan peran. Dan bukan hanya minuman. Omong-omong, selalu ada sesuatu yang menarik di antara teman-temannya. Semua itu membuat dunia lebih cerah, sensasi lebih tajam, emosi lebih hidup. Dengan teman-teman dari kehidupan lamanya, Bima sekarang praktis tidak berkomunikasi. Apa yang mereka tahu tentang kesenangan sejati? Para pecundang ini, menjelang tahun baru, yang mereka pikirkan hanyalah ujian semester yang akan datang. Sementara Bima tertular ketenangan Gilang, yang sama sekali tidak khawatir tentang studinya. Ia punya rencana lain yang lebih menarik. Gilang merencanakan pesta besar di villa orang tuanya. Tentu saja, Bima diundang. Pemuda itu dengan tidak sabar menunggu hari yang ditentukan. Acaranya menjanjikan tidak akan membosankan. Satu-satunya hal yang menaungi kesenangan adalah ibunya. Atau lebih tepatnya, ceramah dan keluhannya yang terus-menerus. Dulu Bima tidak menyadari betapa menyebalkan dan tidak menyenangkannya ibunya. Betapa ia jengkel dengan ocehannya. Terkadang ia mendapati dirinya berpikir bahwa untuk menghentikan aliran nasihat yang membosankan, ia siap memukul ibunya sendiri, dan suatu hari, ia hampir melakukannya. Ia mengayunkan tangannya ke arah ibunya, di mata ibunya terlintas ketakutan, lalu keheranan. Bima hari itu merasakan seluruh tubuhnya pegal, kepalanya sakit. Sehari sebelumnya ia bersenang-senang di klub dengan teman-temannya. Salah satu dari mereka membawa sesuatu yang baru. Efeknya luar biasa. Tapi di pagi hari, Bima merasa seperti rongsokan yang hancur berkeping-keping, dan di situ ibunya dengan nasihat abadinya. Hampir saja ia lepas kendali, masalah lain adalah uang. Dulu Bima mencari uang sendiri dengan membuat situs web untuk berbagai perusahaan, dan ibunya tidak pelit. Sesekali memberinya uang saku. Pemuda itu tidak pernah merasa kekurangan uang, meskipun tentu saja ia bukan anak orang kaya. Tapi sekarang ia tidak punya waktu, tenaga, maupun keinginan untuk bekerja sampingan, dan ibunya dengan tegas memutus aliran uang, hanya memberinya uang pas untuk ongkos setiap hari. Dengan uang receh seperti itu tidak bisa bersenang-senang. Dan Bima butuh uang.
Kesenangan itu tidak murah. Suatu hari, pemuda itu akhirnya menemukan jalan keluar dari kesulitan. Sejak kecil ia tahu bahwa ibunya menyimpan kotak perhiasan emas di rak atas lemari pakaian. Apa saja ada di sana, gelang, kalung, anting-anting, juga liontin, bahkan jam tangan. Ibunya suka perhiasan. Ke dalam harta karun itulah Bima tanpa rasa bersalah memasukkan tangannya, dan tak lama kemudian, di pegadaian terdekat, ia sudah dikenal. Anehnya, pada masa itu, Bima tidak merasakan rasa bersalah apapun atas apa yang ia lakukan. Yang utama adalah mendapatkan uang, yang berarti kelanjutan dari kehidupan yang riang. Rupanya, otaknya sudah mulai merosot. Tentu saja, saat itu ia tidak menyadarinya dan tidak menyesali apapun. Bima tentu saja gagal dalam ujian semester. Tepatnya, ia tidak datang ke satu ujian pun, sama seperti Gilang. Ibunya mengetahui hal itu, membuat keributan lagi, yang akhirnya membuat Bima benar-benar kehilangan kesabaran. Ia kembali mengayunkan tangannya ke arah ibunya dan mungkin akan memukul wajahnya jika wanita itu tidak menghindar. Wati menjadi pucat pasi, menutupi wajahnya dengan tangan, dan menangis tersedu-sedu. Bima pertama kali melihat ibunya menangis. Tetapi bahkan pemandangan itu tidak membuatnya sadar. Ia menunggu sampai ibunya pergi ke toko, dan menyelinap ke kamarnya. Di sanalah kotak perhiasan itu disimpan. Ia masih sempat ke pegadaian sebelum tutup. Ia butuh uang untuk malam ini. Perlu bersantai, melepaskan ketegangan, bersenang-senang. Karena semua di sekitarnya sudah mulai menjengkelkan, perasaan yang tak tertahankan. Tapi pemuda itu mendapat kejutan. Ibunya menemukan kehilangan perhiasan dan menyembunyikan kotak itu. Bima saat itu mengobrak-abrik seluruh apartemen, menjatuhkan buku dari rak, mengeluarkan barang-barang dari laci dan lemari, bahkan memeriksa lemari piring. Semua sia-sia. Kotak itu tidak ada. Dalam kemarahannya, pemuda itu memecahkan beberapa piring dan lari keluar dari apartemen, yang sudah mulai terasa seperti penjara baginya. Bima pergi ke garasi Gilang. Dia ada di sana, sedang berbaring setelah pesta semalam, penampilannya tidak terlalu baik. Bima curiga penampilannya sendiri tidak lebih baik. Pemuda itu menceritakan masalahnya kepada temannya. Tidak ada uang, tidak bisa tinggal di rumah, ibunya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dengan tenang. Masalahnya apa? Tinggal saja di sini, di garasi, tawar Gilang, ini markasku. Orang tuaku sudah lama tidak ke sini, tinggallah selama kamu mau. Soal uang, aku punya ide. Ide itu tidak lain adalah usulan untuk membobol toko kelontong setempat. Toko itu tutup jam 7 malam, dijaga oleh seorang kakek tua. Gilang mengalihkan perhatian penjaga, sementara Bima dengan gesit membersihkan gudang. Kotak-kotak berisi bahan makanan, sosis, kaleng, minuman. Semuanya terbang ke dalam tas besar kotak-kotak yang diberikan oleh teman sekelasnya yang licik itu. Kemudian mereka membawanya semua ke seorang pria, langsung ke apartemennya. Dia menghitung beberapa lembar uang untuk hasil curian mereka. Bima sadar bahwa Gilang sudah sering melakukan ini. Ya sudahlah, apa bedanya? Setidaknya sekarang mereka punya uang untuk malam ini. Dan malam sudah tiba. Bima tinggal di garasi sekitar seminggu. Selama itu ia banyak minum dan merasa tidak enak badan. Ia sudah tidak menyukai kehidupan barunya, tetapi ia juga tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Pada suatu titik, pemuda itu sama sekali berhenti menyadari kenyataan. Dan kemudian tiba-tiba ia menemukan dirinya di sebuah halte bus, sepertinya di pinggir kota. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Tanpa sepeser pun di sakunya? Mengapa ia gemetar hebat dan begitu sulit bernapas? Dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan sekarang? Tenaganya bahkan tidak cukup untuk berpikir. Jadi Bima hanya berbaring di bangku dan memutuskan, biarlah terjadi apa yang terjadi. Secara mental, ia bahkan sudah siap untuk yang terburuk, kepergiannya dari kehidupan ini. Anehnya, skenario ini hampir tidak membuatnya takut. Dingin. Hujan bercampur salju turun. Angin menusuk bertiup. Orang-orang sudah lama duduk di rumah. Tidak ada harapan untuk pertolongan. Dan siapa juga yang mau menolong gelandangan kotor dan compang-camping? Dan memang begitulah penampilan Bima sekarang, dan ia sadar betul akan hal itu. Mereka akan berpikir, mabuk dan tertidur.
Mereka akan lewat begitu saja. Setidaknya, Bima akan melakukan hal yang sama. Dan kemudian sebuah keajaiban terjadi. Pemuda itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan cara lain. Tiba-tiba di atasnya membungkuk wajah muda yang cantik, mata cemas, suara khawatir. Gadis itu terlihat begitu murni, begitu mulia, terutama dibandingkan dengan wanita-wanita yang ditemani Gilang dalam beberapa bulan terakhir. "Anda tidak apa-apa?" tanya orang asing itu. "Perlu panggil ambulans?" Bima menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Gadis itu segera mengambil telepon dari saku mantelnya dan memanggil tim ambulans. Sambil menunggu dokter, orang asing itu mengukur denyut nadi Bima. Di wajahnya terpantul ketakutan. Pemuda itu menyimpulkan bahwa kondisinya buruk, itu sudah jelas dari keadaannya. Seluruh dunia di sekitarnya perlahan memudar, hanya wajah malaikat cantik ini yang menahannya dari pingsan. Meskipun sakit, mual, dan pusing, ia ingin mengagumi mata baik gadis itu. Ambulans datang dengan cepat. Pemuda itu dinaikkan ke dalam mobil. Selama itu, gadis itu memegang tangannya dan mengucapkan kata-kata penyemangat yang membuat Bima sangat senang. Ia ikut bersama mereka. Senang, ternyata dalam kondisi seperti ini pun bisa menemukan alasan untuk itu. Pemuda itu berhasil diselamatkan secara ajaib. Dokter yang datang memeriksa langsung berkata dengan tegas sambil menatap pasiennya, "Seumur hidupmu, kamu harus berdoa untuk gadis ini. Dia menyelamatkan hidupmu." Beberapa menit lagi, dan selesai. Keajaiban? Bima mengangguk setuju. Berbicara masih sulit baginya. "Siapa yang harus diberitahu tentang keberadaanmu?" Pemuda itu menggelengkan kepala. "Tidak. Ibunya tidak boleh tahu tentang semua ini. Dia tidak akan tahan." Bima sadar itu. Dia sendiri akan masuk ICU karena serangan jantung. "Itu hakmu, kamu sudah dewasa, jadi kamu yang memutuskan. Dan omong-omong, jika terjadi lagi seperti ini, kemungkinan besar kamu tidak akan selamat. Kali ini kamu beruntung, nyaris saja. Kamu perlu dirawat, dan segera. Pikirkan kata-kataku selagi kamu di sini. Ada waktu." Bima berpikir dan menolak. Ia akan mengatasinya sendiri. Ia hanya akan lebih berhati-hati dengan jumlah zat yang dikonsumsi. Banyak yang menggunakannya. Ia melihat itu setiap hari. Tapi jika tahu batasnya, tidak akan terjadi apa-apa yang mengerikan. Bima bermimpi untuk segera keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan Gilang dan yang lainnya. Ia rindu kesenangan, tawa, kecerobohan, dinding rumah sakit menekannya, prosedur melelahkan. Omong-omong, tidak ada satupun dari teman-teman barunya yang menjenguk Bima di rumah sakit, meskipun pemuda itu segera setelah bisa, menelepon Gilang dan memberitahukan di mana ia berada. Dia bersimpati melalui telepon dan berkata, "Ya, begitulah." Meminta agar tidak menyebut namanya kepada siapapun, dan juga tidak menceritakan tentang yang lain, tetapi Bima beberapa kali dijenguk oleh Dewi, gadis dari halte itu. Ternyata ia juga seorang perawat. Karena itu ia bisa dengan cepat dan akurat menilai kondisi pemuda itu dan memanggil ambulans, tidak lewat begitu saja. Pertama kali, Dewi menjenguk Bima untuk mengetahui keadaannya. Ia takut Bima tidak sempat diselamatkan. Setelah mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, gadis itu menghela napas, terlihat jelas bahwa Dewi merasa lega. Hari itu mereka banyak berbicara, entah bagaimana, Bima menceritakan semua yang terjadi padanya akhir-akhir ini kepada Dewi. Gadis itu mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Selama monolognya, Bima menyadari betapa mengerikannya ceritanya terdengar. Ia malu pada dirinya sendiri, dikeluarkan dari universitas, merusak hubungan dengan ibunya, mengambil perhiasannya, bergaul dengan teman-teman yang buruk. Pemuda itu berpikir bahwa setelah kata-katanya, Dewi akan bangkit dan pergi. Orang-orang terhormat harus menjauh dari orang-orang seperti dia. Tapi yang mengejutkannya, gadis itu masih lama bersamanya hari itu, sampai jam besuk berakhir. Mereka berbicara tentang topik lain, dengan Dewi sangat mudah dan menyenangkan berkomunikasi. Bima menceritakan tentang perjalanannya di Indonesia, dan mengagumi wajahnya yang cantik, sosoknya yang ramping, senyumnya yang menawan. Dewi datang beberapa kali lagi. Rupanya, ia juga menyukai obrolan dengan pemuda itu.
Suatu hari ia bercerita tentang dirinya sendiri. Ternyata gadis itu datang ke kota dari desa. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin dan banyak anak. Selalu belajar dengan baik, sangat berusaha. Ia punya dua impian, keluar dari kemiskinan dan membantu orang, keduanya terwujud. Dewi berhasil lulus dari akademi dan sekarang bekerja sebagai perawat, yaitu membantu orang setiap hari, dan gajinya memungkinkan ia untuk tidak merasa miskin. Dewi bangga bahwa ia menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung pada siapapun, meskipun tidak hidup mewah. Dibandingkan dengan cerita Dewi, cerita Bima tampak lebih buruk. Seorang gadis tanpa dukungan apapun, melawan takdir, mengatasi kesulitan, mencapai tujuannya. Ia mendapatkan pendidikan, menemukan pekerjaan yang baik, belajar mengatasi semuanya sendiri, sedangkan dia, ibunya selalu mendukungnya dalam segala hal, tinggal minta saja. Dan Bima bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliahnya. Percakapan dengan Dewi membuat pemuda itu banyak berpikir. Di rumah sakit, Bima meninjau kembali pandangannya tentang hidup. Kesenangan di antara teman-teman Gilang tidak lagi tampak begitu menarik baginya, sementara Dewi sendiri menarik Bima seperti magnet. Setiap kali tiba waktunya berpisah, pemuda itu tidak ingin melepaskannya. Melihat mata birunya yang dalam, mendengar suaranya, merasakan sentuhannya, itu adalah kebahagiaan sejati. Yang paling indah adalah gadis itu merasakan hal yang sama. Bima memperhatikan itu, ia juga ingin lebih lama bersamanya. Pemuda itu bingung, apa yang bisa ditemukan oleh gadis murni, cantik, dan mulia seperti itu pada orang seperti dia? Pertama kali ia melihatnya dalam keadaan menyedihkan, meringkuk, gemetar hebat karena gemetar dan muntah. Makhluk itu pasti tidak menimbulkan apapun selain rasa jijik. Saat itu Dewi merasa kasihan padanya, kemudian menunjukkan kepedulian, datang ke rumah sakit untuk menanyakan keadaan pemuda itu. Dan mungkin melihat sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya bisa dicintai. Bima sendiri sudah lama merasakan kebencian pada dirinya sendiri, dan ini, setelah keluar dari rumah sakit, Bima pulang. Ibunya tidak pernah tahu bahwa ia menghabiskan seminggu penuh di rumah sakit. Ia pikir Bima berkeliaran di suatu tempat, seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini. Dengan Dewi mereka terus bertemu dan saling menelepon. Komunikasi dengannya memberinya sayap, membuat pemuda itu merasa lebih baik dan lebih bersih. Bima sadar betul bahwa gadis cantik itu menarik perhatian pria. Itu terlihat dari tatapan orang yang lewat saat mereka berjalan-jalan. Bahkan kepala dokter klinik tempat perawat muda itu bekerja, Dr. Andre, menawarkan Dewi untuk berkencan. Bima pernah melihat dokter ini ketika menjemput gadis itu setelah bekerja dan sadar bahwa ia sudah lama jatuh cinta pada Dewi. Seorang pria muda yang sukses dan mapan, dengan wajah tampan dan tubuh atletis, cerdas. Tapi Dewi memilihnya, Bima, seorang pecundang yang dikeluarkan dari universitas hampir di tahun terakhir dan hampir saja meninggal. Ini tidak bisa disebut selain keajaiban. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, Gilang muncul lagi. Ia mengajak untuk menghabiskan malam di klub, merayakan kesembuhannya, dan Bima setuju. Ia jujur mencoba memulai hidup baru, tetapi ia masih tertarik pada hiburan yang biasa. Ia ingin kembali jatuh ke dalam setengah lupa, membuang semua pikiran tentang masalah dan kesulitan dari kepalanya. Pemuda itu rindu sensasi itu. Di tengah-tengah kesenangan, telepon dari Dewi berdering. Gadis itu seolah merasakan bahwa Bima dalam bahaya. Dari suara-suara itu ia tahu di mana kekasihnya berada dan menuntut agar ia segera pergi dari sana, memanggilnya ke tempatnya. Bima ragu-ragu. Di sini sangat menyenangkan, sebentar lagi akan lebih menarik. Ia yakin tidak akan terjadi apa-apa yang mengerikan. Kenapa tidak boleh bersenang-senang? Entah kamu datang ke tempatku sekarang, atau kita tidak akan pernah bertemu lagi. Suara Dewi terdengar tegas dan mantap. Tidak perlu diragukan, ia serius. Gadis itu tidak pernah memberikan ultimatum atau menekan, tetapi sekarang ia menempatkan Bima di hadapan pilihan. Pemuda itu melihat sekeliling, kerumunan yang menari, suara keras, asap rokok mengepul. Kemudian ia memikirkan tentang Dewi, tentang matanya, tentang suaranya yang lembut. Kemudian di kepalanya terlintas kenangan tentang Dr. Andre, kepala dokter dari tempat kerja Dewi, mengantar gadis itu dengan tatapan sedih.
Dan ia, tanpa menyadarinya, menggandeng tangan Bima yang menunggunya di teras dan tersenyum padanya. Bima berkedip. Gambar itu berubah, sekarang ia berbaring di halte, pasrah pada akhir hidupnya yang tak terhindarkan. Dan di atasnya membungkuk wajah cantik yang cemas. Wajahnya, pemuda itu memanggil taksi dan pergi ke tempat Dewi. Pilihan itu tidak sulit dibuat. Gadis itu memeluk Bima erat-erat, menempel padanya. Aku takut sudah terlambat. Aku takut akan kehilanganmu lagi. Akunya. Aku tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi, jawab Bima sambil mengelus rambut pirang berkilau kekasihnya. Aku tidak butuh siapapun selain kamu di hidup ini, dan pemuda itu menepati janjinya. Terhadap semua tawaran Gilang atau siapapun dari teman-temannya untuk bersenang-senang, Bima sejak saat itu menjawab dengan penolakan tegas. Tak lama kemudian, teman-teman lamanya meninggalkannya. Dan Bima mulai membangun kembali hidupnya yang hancur. Ia kembali ke universitas, mulai belajar lagi, kembali bekerja sampingan membuat situs web. Ia sangat berusaha agar bisa cepat mandiri dan melamar kekasihnya. Ibunya tidak bisa tidak senang dengan putranya yang telah sadar. Ia berpikir bahwa putranya sendiri telah menyadari kesalahannya dan membuat pilihan yang tepat. Tentang bagaimana semuanya terjadi sebenarnya, Bima dan Dewi memutuskan untuk tidak memberitahunya. Ceritanya terlalu mengerikan dan tidak pantas. Bima memutuskan untuk belum memperkenalkan ibunya kepada Dewi. Ia ingin memperkenalkannya sudah sebagai calon istrinya, bukan hanya seorang gadis dari jalanan. Ia merasa begitu lebih benar. Dan akhirnya, 2 tahun setelah lulus dari universitas, Bima sadar. Fondasi materi sudah siap, ia bisa membangun keluarga. Dan ia melamar Dewi. Ini tidak menjadi kejutan baginya, tetapi sangat membuatnya senang. Hanya saja, perkenalan dengan ibu Bima menjadi sedikit masalah. Pasangan muda itu langsung sadar. Ia tidak menyukai calon menantunya. Wati tentu saja mencoba menyembunyikannya, tetapi jujur saja, tidak terlalu berhasil. Bima berpikir bahwa setelah pernikahan semuanya akan berubah, tetapi ternyata malah semakin buruk. Dewi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia sama sekali tidak kesal dengan perilaku ibu mertuanya. Tapi Bima melihat, istrinya sangat menderita dengan semua situasi ini. Pria itu sendiri benar-benar bingung. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak menyukai Dewi? Dia kan sempurna, cantik, baik hati, setia, peduli, berani. Bagaimana mungkin tidak mengerti bahwa bertemu dengan orang seunik itu adalah keberuntungan besar? Bima berharap bahwa berita tentang cucu akan mengubah sikap ibunya terhadap istrinya. Karena itu ia tidak langsung memberitahukan kehamilan Dewi, ia menunggu momen yang hikmat. Istri mudanya ragu bahwa itu ide yang baik untuk mengumumkan berita seperti itu di depan umum. Tetapi Bima meyakinkannya bahwa dengan begitu akan memberikan efek yang lebih besar. Tentu saja, pria itu sama sekali tidak menyangka akan mendengar kata-kata yang begitu menyakitkan dari ibunya. Dia, di depan para tamu, menyatakan keraguan bahwa anak itu adalah anaknya. Bima menatap Dewi dengan ngeri, yang berdiri dengan ekspresi seolah-olah baru saja disiram seember air dingin. Istrinya berbalik dan bergegas keluar dari aula. Bima tentu saja mengejarnya. Dewi sekarang lebih dari sebelumnya membutuhkan dukungannya. Malam itu, pria itu lama menenangkan istrinya yang kesal, menyebut dirinya bodoh. Dewi ternyata benar. Salah ia menceritakan kehamilannya di depan semua orang. Ia pikir akan membuat kejutan yang indah, hadiah paling mahal di hari jadi ibunya, dan ternyata jadi begini buruk. Sejak saat itu, pasangan muda itu tidak berkomunikasi dengan Wati. Bima sangat tersinggung pada ibunya, dan bahkan tidak menjawab panggilannya. Dewilah yang membuatnya berdamai dengan orang yang dicintainya itu, mengatakan bahwa jika tidak, ia tidak akan pernah bahagia dan tenang. Dan ia tidak menginginkan itu untuk suami tercintanya. Dan ia menambahkan bahwa perdamaian yang buruk lebih baik daripada pertengkaran yang baik, dan lagi pula, sebentar lagi bayi akan lahir, Dewi mengingatkan sambil mengelus perutnya yang baru mulai terlihat. Anak-anak tidak boleh tumbuh dalam suasana permusuhan. Wati duduk seperti disambar petir. Ternyata ia bisa saja kehilangan putranya selamanya. Ia begitu dekat dengan kematian. Wanita itu mengingat perilaku Bima selama periode sulit itu. Agresif, asing, dingin, pembohong.
Universitas dan karier saat itu sama sekali tidak menarik baginya, ia bahkan tidak memikirkan masa depan. Satu-satunya masalah pemuda itu adalah mendapatkan uang. Dan ia menemukan cara mudah. Membawa sebagian besar perhiasan emas ibunya ke Pegadaian, Wati berpikir bahwa semua itu karena gaya hidup yang liar dan maksimalisme masa muda. Tapi masalahnya jauh lebih serius. Ia hampir mati. Dewi menyelamatkannya. 2 kali. Pertama kali di halte itu, ketika ia memanggil ambulans. Kedua, ketika ia memberikan ultimatum. Setelah keluar dari rumah sakit, Bima bisa saja kembali ke gaya hidup lamanya, dan bahkan hampir kembali. Tapi Dewi menghentikannya. Cintanya, kepercayaannya padanya. Wati menarik napas dalam-dalam. Air mata panas menggenang di matanya. Ia sekarang merasakan campuran perasaan yang kuat, ketakutan yang terlambat untuk putranya, rasa bersalah terhadap gadis yang telah menyelamatkannya, dan rasa terima kasih yang luar biasa padanya. Dewi, apa yang telah kulakukan? Dia pasti tidak akan memaafkanku sekarang. Wati menatap Bima dengan bingung. Itu tandanya Mama tidak mengenalnya? Pria itu tersenyum. Sudah kubilang berkali-kali, dia luar biasa. Unik. Aku beruntung telah bertemu dengannya. Ya, Wati mengangguk, kita sangat beruntung memilikinya.